Dalil selanjutnya di surah An-Naml ayat 62. Silakan buka. Ammay yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa al-ard. A ilahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Atau siapakah yang perkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali kamu mengingatnya. Luar biasa nih ayatnya. Kalau kita sedang mandek, sedang sulit, sedang macet, lagi susah, ya. Nah itu lagi berat, ya, sehingga aduh bingung nih mau minta lagi ke siapa gitu ya, bingung nih minta tolong, bingung nih mau kemana gitu ya. Jawabannya apa? Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan jalan yang keluar, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu ya. Sudah jelas lah. Sudah hafal kita ayatnya gitu ya. Enggak usah dijelaskan gitu ya. Gitu. Karena di saat itulah Allah akan mengijabah doa kita. Ya. Pasti ada momen-momen yang dimana tuh ya, momen itu sangat menyesakan tuh ya. Nah gimana nih ya, minta tolong mau minjeman ke si B tuh ya. Nah itu nggak ada ya pinjaman tuh. Mohon ke si C nggak ada tuh ya. Cari yang haram nggak boleh ya, jangan. Bisa jadi tambah dosa malah gitu ya. Nah itu di saat buntu itu apa solusinya? Yakni back to Allah Subhanahu wa taala. Tah gitu. Sok panjatkan doa sepertiga malam terakhir. Nah, itu sangat luar biasa. Dan momen-momen seperti ini memang tak jarang, ini kadang saya juga merasakannya juga tuh ya, insyaallah. Makanya harus coba nih ya, jangan sampai habis waktu kita tuh ya, ya habis waktu untuk memikirkan aduh gimana nanti ya gitu. Aduh kumaha kayaknya liar itu nama ya, habis umur gitu mah ya. Habis umur. Nah, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita ikhtiar, sandarkan kepada Allah, tawakal padanya. So, sisihkan waktu untuk berdoa kepadanya. Di situ doa kita akan dijabah. Yakin, tuh ya. Tak perlu ragu. Ini ayatnya nih, surah An-Naml ayat 62. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang penjelasannya menurut kitab tauhid apa? Allah Subhanahu wa taala membantah kaum musyrik yang menyembah selainnya, ya. Apa bantahannya itu? Yakni padahal mereka tahu, ya, dan mengakui pengabulan Allah terhadap permohonan mereka saat mereka berdoa kepadanya dalam kondisi sulit. Dia pula yang menghilangkan kesusahan dari mereka dan yang menjadikan sebagai khalifah, ya, pengganti terhadap generasi sebelumnya. Akan tetapi mereka tidak mengingat keagungan Allah itu, Masya Allah, dan nikmatnya kecuali sedikit sekali, sehingga tidak membuahkan rasa takut kepada diri mereka. Dia nggak takut ya, Masya Allah, orang-orang musyrik itu ya. Oleh karenanya mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, masih berhubungan dengan
bab ya, di mana hubungannya adalah terdapat penjelasan batilnya istighosah kepada selain Allah. Faedahnya bahwa batil istighosah memohon dihilangkan derita kepada selain Allah, di mana tidak ada yang sanggup menghilangkannya selain Dia. Dan juga kaum musyrik mengakui tauhid rububiyah, hanya Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ya. Tapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam sampai mereka mentauhidkan Allah dalam beribadah. 3. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah mengharuskan seseorang mentauhidkan Allah juga dalam uluhiyah atau ibadah. Dan yang keempat, membantah kaum musyrikin dengan apa yang mereka akui. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan hadis ya. Dari riwayat Tabrani dengan sanadnya bahwa di zaman Nabi ada seorang munafik yang mengganggu orang-orang mukmin. Lalu salah seorang di antara orang-orang mukmin berkata, "Marilah kita bersama-sama mohon ya, mohon perlindungan kepada Rasulullah dari orang munafik ini." Maka beliau bersabda, "Innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah." Sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan ya. Tuh ya. Kata Nabi, ini saat Nabi hidup nih ya. Saat Nabi masih hidup ya. Sesungguhnya aku tidak boleh diminta perlindungan. Hanya saja Allah yang dimintai perlindungan ya. Jadi kita itu minta perlindungan itu kepada Allah saja gitu ya. Bukan kepada, walaupun itu seorang nabi, orang yang soleh ya. Dia tidak berhak ya kita meminta perlindungan padanya, tidak berhak ya. Gitu. Karena para nabi juga ya, para nabi dan rasul itu ingin dilindungi dari azab ya. Meminta perlindungan dari azab. Tapi kenapa kita minta perlindungan kepada gitu ya. Di sini yang harus kita pahami ya. Jangan sampai menduakan Allah dalam hal meminta perlindungan. Tapi ini ada rawi yang namanya Abdullah bin Lahiyah ya. Seorang yang dhaif ya di sini, di hadis ini. Dan hafalannya itu bercampur ya. Sehingga di sini dhaif sebenarnya ya. Tapi bisa diambil kesimpulan. Nah, di sini yang pertama, tidak diperbolehkan meminta perlindungan kepada nabi, apalagi selainnya ya gitu. Mau dia orang yang soleh ya, katakanlah dia seorang wali gitu ya, wali Allah gitu ya. Tapi ya, tidak boleh kita minta perlindungan ya. Saat Nabi masih hidup saja itu hal yang sangat beliau tegas dia melarangnya, apalagi saat beliau telah meninggal, jangan sampai ya. Nah itu. Karena hakikatnya orang yang mati itu adalah mereka lebih memerlukan perlindungan dari azabnya ya. Gitu. Yang kedua, arahan untuk menggunakan lafaz yang baik yang dapat menjaga tauhid. 3. Menutup celah
yang dapat mengantarkan kepada kemusyrikan. Juga yang keempat, disyariatkan bersabar terhadap gangguan di jalan Allah ya. Maka senantiasa kita bersabar ya. Apapun gangguan dari orang lain, ejekan, celaan ya, maka harus bersabar ya. Yang kelima, tercelanya sifat munafik ya. Yang keenam, haramnya menyakiti kaum mukmin karena yang demikian termasuk sifat orang-orang munafik ya. Jadi tidak boleh menyakiti orang-orang yang beriman ya. Ya apapun ya yang bisa menyakiti ya, dari lisan ya, apalagi dari anggota badan ya, dari fisik. Itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Hari ini singkat saja karena emang kelihatan udah pada kelelahan juga ya. Saya juga kelelahan, lumayan nih perjalanan juga ya. Semoga bermanfaat untuk pelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Dan juga besok di hari Jumat sore ya. Nanti di ini saja ya, di kontak saja ya. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita taufik untuk terus istiqomah ya, emang karena berat yang namanya istiqomah ini ya. Apalagi terkadang selalu berbenturan dengan apa yang kita senangi ya. Contoh sekarang juga berbenturan dengan nonton bolanya gitu ya. Nonton bola irah liburna gitu ya. Gitu ya. Insyaallah ya. Ya sebentar lagi jeda internasional, tapi yang gue terlibur daya timnas ya. Jadi semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita, karena dengan istiqomah ini tentunya apalagi istiqomah di atas tauhid ya, maka itu adalah jaminan untuk bahagia dunia akhirat. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Rabbana atina fil rahmah wa ilana min sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.